Perkenalkan, nama saya Gloria Lala, program studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Samratulangi Manado. Jadi ini adalah laporan praktikum pertama sebagai tugas mata kuliah biologi dasar dengan judul praktikum struktur sel. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, membedakan sel mati dan sel hidup. Kedua, membandingkan sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang ketiga, membedakan struktur sel tumbuhan dengan sel hewan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Sel terdiri dari sel eukariotik dan sel prokariotik. Ada yang uniseluler dan multiseluler. Sel hidup terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Organel-organel sel antara lain mitokondria, plastida, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan dinding sel, serta organel-organel yang lain. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama alat, ada mikroskop, kaca preparat atau kaca objek, silet, dan kaca penutup. Selanjutnya bahan, ada empulur ubi kayu, umbi bawang merah, larutan pewarna, sel mukosa pipi, dan yogurt. Kegiatan 1, membedakan sel mati dan sel hidup. Yang pertama adalah sel mati. Cara yang pertama adalah kita mengambil bagian empulur ubi kayu, yaitu di bagian tengah batang ubi kayu yang berwarna putih. Buatlah irisan melintang. Usahakan sayatan setipis mungkin. Arah potong dari luar ke dalam, seperti ini. Setelah itu, letakkan di atas kaca objek. Tambahkan lugol. Tutup dengan kaca penutup. Kemudian amati di mikroskop. Hasil pengamatannya seperti ini. Selanjutnya adalah pengamatan sel hidup. Pertama, dengan menggunakan silet, kita mengambil selaput bagian dalam umbi bawang merah yang berwarna putih. Kemudian letakkan selaput tipis tadi di atas kaca objek. Tetesi dengan larutan pewarna dan tutup dengan kaca penutup. Kemudian amati di mikroskop. Ini adalah hasil pengamatannya. Kegiatan 2, membandingkan sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini kita menggunakan sedotan untuk mengambil yogurt. Dan yogurt tadi diletakkan di atas kaca objek. Selanjutnya kita meneteskan zat pewarna di kaca objek. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Ini adalah hasil pengamatannya.
Pertama, dengan menggunakan cutter, kita memotong bawang merah. Kemudian kita ambil selaput bagian dalam umbi lapis berwarna putih dari bawang merah. Kita ambil dengan menggunakan pinset. Kemudian kita letakkan selaput tipis ini di atas kaca objek. Selanjutnya, kita tetesi dengan larutan pewarna. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Selanjutnya kita amati di mikroskop. Ini adalah hasil pengamatannya. Pertama, dengan menggunakan cotton bud, torela bagian dalam pipi Anda dengan ujung tumpul dari cotton bud sehingga diperoleh lapisan lendirnya. Kemudian kita sebarkan lapisan lendir tadi di atas kaca objek seperti ini. Kemudian teteskanlah setitik larutan pewarna di atas kaca objek dan aduk agar menyatu dengan lendir. Selanjutnya amati di bawah mikroskop. Ini adalah hasil pengamatannya. Nah, cara kerja kegiatan 3 ini sama dengan cara kerja kegiatan 2, sehingga kita tinggal melihat kembali video sebelumnya. Dari kegiatan sebelumnya, kita mendapat hasil-hasil sebagai berikut. Pertama, untuk kegiatan 1, membedakan sel mati dan sel hidup. Kegiatan 2, membandingkan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Kegiatan 3, membedakan struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Pembahasan yang pertama adalah buatlah perbandingan antara sel mati dan sel hidup. Perbandingannya dapat dilihat di tabel berikut. Yang kedua adalah isilah tabel perbandingan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Perbandingannya juga dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yang ketiga, apakah perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Sel dikatakan hidup jika memiliki bagian-bagian protoplas seperti nukleus dan sitoplasma beserta organel-organel lain. Sedangkan dikatakan sel mati apabila hanya berupa dinding sel dan ruang kosong. Sementara sel prokariotik adalah jenis sel yang bersel satu dan tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukariotik adalah jenis sel yang pada umumnya multiseluler dan memiliki nukleus. Kemudian, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang paling menonjol adalah ada atau tidaknya dinding sel, dilihat dari ukuran vakuolanya, serta ada atau tidaknya plastida. Demikian laporan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Sekian dan terima kasih.